Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian muslim muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk para ilmi dan pemimpin. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada malam hari ini merupakan salah satu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagi khairan bihi khairan yusabihu bid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan atas diri orang tersebut, maka Allah akan fakirkan dia, Allah akan mampukan dia terhadap agamanya. Mudah-mudahan juga ditambah ilmu kita pada malam ini dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan usahakan ini bisa menjadi amal soleh, ya, memberati dalam kebaikan kita kelak di sana. Amin. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat pada malam hari ini, nikmat kesempatan, waktu luang, kesehatan, yang mana banyak di antara manusia justru tertipu di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melalui sabda beliau pernah bersabda, yang mansani makmur ini makatirun minas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, yaitu as-sihhatul faragh, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Artinya Bapak Ibu sekalian, banyak sekali manusia yang tertipu. Banyak di antara manusia yang mereka rugi. Antara manusia itu tertipu, ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya, ya, sedikit sekali di antara manusia yang justru selamat, ya, bersyukur atas dua nikmat tersebut. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Dan alhamdulillah pada malam hari ini ya kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, bisa kita manfaatkan untuk bermajelis ilmu, bermajelis zikir seperti ini. Mudah-mudahan ya menjadi amal soleh bagi kita sekalian. Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas ya tentang sebuah amalan yang sangat penting dalam Islam, yaitu adalah sholat berjamaah. Yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk banyak-banyak melangkahkan kaki kita menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, salat berjamaah ini adalah sebuah syiar Islam yang memiliki banyak sekali keutamaan.
dilihat dari banyak sisi. Di antaranya kalau kita lihat dari sisi tempatnya. Salat berjamaah itu dilaksanakan di mana? Dilaksanakan di masjid, Bapak sekalian. Ya. Atau di musola atau di langgar boleh. Ya. Maka masjid-masjid ini adalah tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbu biqa'il ardi masajiduha." Tempat yang paling dicintai di atas muka bumi ini oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha aswaquha, adapun yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya. Ya. Maka sholat berjamaah ini dilaksanakan di tempat yang paling Allah senangi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah ini adalah suatu ibadah yang agung karena disyariatkan di masjid. Ya. Yang mana masjid sendiri ya, untuk apa sih dibangun, Bapak Ibu sekalian? Ya. Nabi SAW ketika beliau pertama kali datang ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah masjid. Ya. Untuk apa? Ya untuk sholat berjamaah. Ya. Untuk sholat berjamaah. Ya. Coba kalau ya Nabi SAW bangun masjid, terus nggak ada yang sholat di dalamnya, untuk apa masjid itu, Pak? Ya. Memang masjid itu dibangun untuk sholat berjamaah. Makanya sampai ada panggilan azan, ya. Yang mana azan ini juga tidak main-main. Ya. Ketika Rasulullah SAW sudah ya, bersama para sahabat sholat berjamaah, Nabi SAW kebingungan bagaimana cara manggil orang-orang ke masjid. Ya. Maka ada yang menyarankan, ya Rasulullah, bagaimana kalau pakai nakus, ya, pakai lonceng seperti orang-orang Nasara. Nabi SAW nggak mau, ya, karena itu menyerupai mereka. Bagaimana kalau pakai kentongan? Ya, beliau juga tidak mau, karena itu menyerupai orang-orang Yahudi. Ada yang menyarankan bagaimana kalau pakai api? Ya, jadi setiap kali waktu sholat dinyalakan, orang-orang tahu, oh apinya nyala berarti waktu sholat begitu. Nabi SAW juga tidak mau, Pak, karena seperti apa? Seperti orang Majusi. Ya. Maka para sahabat pun bingung, ya. Hingga Abdullah bin Zaid, ya, beliau pun melihat dalam mimpi beliau. Ketika saya tidur, saya melihat ada orang ya menjual kentongan. Maka saya bilang, ini mau dijual nggak? Saya mau beli. Buat apa? Kata orang tersebut. Buat manggil orang-orang sholat. Maka orang tersebut mengatakan, maukah aku ajarkan dengan yang lebih baik? Ya. Apa itu yang lebih baik? Maka diajarkanlah kalimat-kalimat azan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Ya. Besok paginya, ya beliau pun melaporkan, ya Rasulullah, ya saya semalam bermimpi begini. Ya. Maka langsung Rasulullah SAW memberikan Bilal, ya laksanakanlah seperti yang dilihat oleh mimpi Abdullah bin Zaid ini. Maka Bilal pun mengumandangkan azan. Ya. Artinya untuk sholat berjamaah itu, Bapak Ibu sekalian, ya sampai orang-orang itu para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat bingung bagaimana cara manggilnya nih. Ya. Dan mereka nggak berani sembarangan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besarnya syariat sholat berjamaah. Ya. Pertama dilihat dari apa? Dari tempatnya masjid, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kelebihan di antara seluruh nabi dan rasul. Kata beliau, utitu khamsan lam yutahunna ahadun min qabli. Saya diberikan 5 hal khusus, 5 hal spesial yang nggak pernah diberikan kepada siapapun orang sebelum saya. Salah satunya adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku seluruh permukaan bumi ini
adalah sebagai masjid dan tempat bersuci. Ya. Artinya kapan dan dimanapun seorang mukmin dapat waktu sholat, dia bisa sholat di situ, dia bisa, ya kalaupun nggak ada air, bisa tayamum di situ juga. Ya. Jadi mudah sekali syariat Islam ini, Pak. Ya. Maka, nah dari seluruh permukaan bumi ini yang bisa dijadikan tempat sujud, maka masjid-masjid itulah yang paling Allah cintai. Dijadikan sebagai tempat apa? Orang-orang muslim berjamaah sholat. Maka memang Allah Subhanahu wa taala pilihkan tempat ini, dan Rasulnya pilihkan ya, untuk sebuah syariat pilihan, yaitu sholat berjamaah. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalu sholatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki adalah di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat fardu. Ya. Jadi sebaik-baik sholatnya seseorang, ya seorang lelaki itu di rumahnya, Pak. Ya. Selain sholat fardu, karena sholat fardu itu lebih utama berjamaah di masjid. Adapun selain sholat fardu, ya sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, itu lebih utama di rumah. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya. Akan tetapi jadikan bagian sholat kalian di rumah-rumah kalian. Artinya sholat-sholat sunnah itu kerjakanlah di rumah. Ya. Karena sholat yang dilakukan di rumah itu akan menjadi cahaya bagi rumah tersebut. Ya nggak seperti kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat sholat, ya. Kuburan itu bukan tempat beribadah, ya, gelap gulita. Ya. Tempatnya sholat di mana? Di masjid, Bapak sekalian. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, seluruh permukaan bumi ini adalah masjid. Al-ardu kulluha masjid. Seluruh muka bumi ini adalah boleh dipakai sholat, dipakai sujud, dipakai, ya, sholat kecuali dua tempat, Pak. Apa saja dua tempat tersebut? Al-hammam wal maqbarah, kamar mandi dan kuburan. Ini tidak boleh dipakai tempat sholat. Ya. Maka yang dipakai ya adalah ya masjid, ya untuk sholat fardu. Adapun sholat sunnah, ya kalau bisa di rumah. Ya. Biar rumah kita juga kebagian cahaya. Ya. Nah kebanyakan orang terbalik, Pak. Ya. Dia ketika sholat fardu malah di rumah, yang ketika sholat sunnah malah di masjid. Ya, ini keliru. Maka sholat fardu itu ya berjamaah. Ya, nanti kita bahas apa saja keutamaannya, Pak. Ya. Nah ini dari sisi tempat saja, sholat berjamaah itu sudah dipilihkan tempat terbaik. Ya. Maka ini adalah salah satu syariat yang mulia dalam syiar yang agung, sholat berjamaah. Ya. Kemudian juga dari sisi tadi adzannya, panggilannya, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan panggilan khusus, yaitu azan. Ya. Yang dimulai dengan pengagungan kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat takbir. Ya. Kemudian kalimat syahadatain, ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Hayya 'alas shalah, diajak sama Allah, dipanggil, Pak. Ya. Nah, seorang mukmin ketika dia dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ya, masa dia malas-malasan, Pak? Ya. Ada makhluk dipanggil sama penciptanya, Pak. Kemudian dia nggak mau mendengarkan, bayangkan, Pak. Ya. Kadang ya seorang ya pekerja pegawai saja, Pak, dipanggil majikannya pasti akan segera menghadap, Pak. Seorang pegawai dipanggil bosnya langsung menghadap, Pak. Ya. Seorang prajurit dipanggil atasannya langsung siap, Pak. Ya. Tapi banyak hamba manusia dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala tidak bergeming sama sekali, Pak. Ya. Padahal yang manggil siapa? Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Ya. Dipanggil sholat.
hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, bayangkan Pak. Diajak sukses, diajak untung. Tapi ya kita lihat sendiri kenyataannya Pak. Masjid-masjid itu ya ini saja paling berapa sah paling. Ya. Hanya tadi Pak kata Nabi SAW ada dua nikmat, kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, itu jelas itu Pak. Ya. Karena kalau kebanyakan manusia nggak tertipu, ini masjid ini pasti penuh Pak. Ya. Seperti sholat Jumat sudah. Tapi buktinya coba lihat masjid-masjid Pak, sholat 5 waktu. Ya, pernah nggak seperti sholat Jumat? Ya nggak pernah. Ya, jarang sekali. Ya. Ini membuktikan banyak manusia yang tertipu, masih belum memahami betapa ruginya ketinggalan sholat berjamaah. Dia dipanggil sama Allah, ayo ya sholat. Dia lebih mementingkan dunianya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari tempatnya sudah disiapkan tempat yang paling mulia. Dari panggilannya pun Allah siapkan panggilan yang luar biasa. Makanya sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau pernah mengatakan, man ahabba an yalqa rabbahu dan mu'mina. Barang siapa yang dia ingin ketika besok di hari kiamat berjumpa dengan Rabb-nya dalam keadaan sebagai mukmin, Pak. Ya. Jadi ketika di hari kiamat datang hadap kepada Allah, diakui oh ini mukmin ini hambaku ini, taat ini. Ya. Barang siapa yang pengen seperti itu, Pak. Karena nanti di hari kiamat orang menghadap kepada Allah itu macam-macam keadaannya, Pak. Ada yang menghadap kepada Allah itu sebagai seorang pencuri, bayangkan, Pak. Laki Allah asarikan. Orang yang ketika dia ngutang tapi dia niat nggak akan bayar utang tersebut, ya, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, laki Allah asarikan yaumil qiyamah. Dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan sebagai pencuri. Ya. Pencuri itu Pak, kalau di pasar ketahuan seperti apa Pak nasibnya Pak? Orang ya ketahuan mencuri, ketangkep Pak di pasar Pak. Wah itu bisa dibakar Pak. Ya. Bayangkan orang ketemu Allah dianggap pencuri. Padahal di hari kiamat Allah sedang murka-murkanya. Ya, sampai para nabi nggak berani. Ya, ngasih syafaat nggak berani. Saya nggak berani, Allah nggak pernah murka seperti ini. Nah ini ya seorang hamba ketemu dengan Allah dianggap sebagai pencuri Pak, bayangkan. Ya. Nah barang siapa nanti macam-macam Pak. Ada yang nanti di hari kiamat itu buta, ya Allah jadikan buta. Ada yang ketika di hari kiamat itu dikasihkan pakaian dari aspal panas, ya. Ada yang dibikin kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ya kata Nabi SAW, nanti akan banyak orang itu jalan di atas wajahnya, bukan jalan pakai kaki Kak, jalan pakai mukanya Pak diseret waliyadzubillah. Ya. Dan banyak macam-macam nanti kita lihat di hari kiamat Pak. Ya. Silakan baca hadis-hadisnya di ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Bagaimana ngerinya nanti di padang mahsyar itu Pak. Ya. Yang kita anggap sepele itu ternyata berat nanti di efeknya di hari kiamat. Orang berzina, orang yang riba, orang yang suka ghibah, mengerikan Pak. Ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin ketika besok di hari kiamat, ketika berjumpa dengan Allah, Allah itu ridho, oh ini hambaku beriman. Ya. Apa kata beliau? Apa tipsnya? Kata beliau, fal yuhafid ala tilka salawatil mafruḍat min haitsu yunada bihinna. Maka hendaknya dia menjaga salat-salat fardu di mana dia dipanggil. Ya. Salat fardu itu dipanggilnya di mana, Pak? Di masjid. Ya. Adzannya di mana? Di masjid, Pak. Ya. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah itu disayang besok di hari kiamat, jaga sholat 5 waktu di masjid Pak. Bukan cuma isya maghrib, ya, tapi juga subuh, duhur, asar 5 waktu Pak. Min haitsu yunada bihinna, di mana dia dipanggil. Ya. Walaqad ra'aitu, dan sungguh saya dulu melihat, kami dulu para sahabat di zamannya Rasulullah SAW Pak. Ya. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak sholat berjamaah. Bayangkan Pak.
Gak ada di antara para sahabat itu yang gak sholat jamaah. Kecuali kata beliau, illa munafiqan ma'lumun nifaq. Orang munafik yang sudah rahasia umum semua tahu, wah ini orang munafik sudah. Ya. Atau orang yang punya udzur. Ya. Itu pun kata beliau, di antara kami yang sakit itu masih dibopong, Pak. Ya. Yang sakit aja masih dibopong. Innar rajula yuhmal ilal masjidi. Kemudian diberdirikan di tengah saf, lalu dipegangin begini, Pak. Bayangkan, saking pengennya sholat jamaah. Ya. Bayangkan kalau ya, orang-orang sekarang ini di zamannya Nabi, Pak, ya, betapa ya, jauhnya begitu. Ya. Kita saja, Pak, kalau di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa melihat sendiri. Kita ini termasuk sahabat yang masya Allah, atau ya orang-orang munafikin yang naudzubillah, Pak. Ya. Para sahabat itu 5 waktu, nggak ada, ya, nggak ada yang absen satupun, Pak. Ya. Kecuali orang yang sudah jelas-jelas munafik atau memang yang punya udzur. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, ya, karena sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sunnah-sunnah petunjuk. Barang siapa yang mengikuti, dan sholat berjamaah adalah salah satu di antara sunnah petunjuk beliau. Barang siapa yang menjaganya maka dia akan selamat, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia akan tersesat. Ya. Maka ini ya hendaknya kita jaga Bapak Ibu sekalian, ya, khususnya bapak-bapak di sini, ya. Sebaik-baik sholatnya seorang lelaki adalah di rumahnya, kecuali sholat-sholat fardu maka tempatnya di masjid. Ya. Makanya ya nanti di hari kiamat, kita sekarang ini kan panas, Pak, ya, kalau siang panas sekali, Pak. Ya. Nanti di hari kiamat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Panas semua, Pak. Dan tidak ada gunung, tidak ada pohon, nggak ada gua, nggak ada apa-apa. Rata semua buminya. Amlas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bumi itu datar rata semua, Pak. Ya. Maka matahari pun didekatkan 1 jengkal di atas kepala. Panas, Pak. Panas tapi kita nggak meleleh, bayangan, Pak. Ya. Harusnya kan matahari dekat, ya kita meleleh. Itu kalau pakai akal kita sekarang, Pak. Nanti di hari kiamat sudah berbeda, Pak, urusannya. Matahari didekatkan, badan kita ya kepanasan. Ya. Tapi ada 7 orang tadi, Pak, 7 golongan yang akan sejuk kayak pakai AC begini, Pak. Ya. Siapa saja? Di antaranya salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya tertambat terpaut di masjid-masjid. Yaitu apa? Kata para ulama, yang dia senantiasa memperhatikan waktu sholat. Sudah datang waktu sholat belum nih? Ya. Maka di sini pentingnya Bapak Ibu sekalian, ketika waktu sholat, ya, sudah siap-siap. Siap-siap jaga sholat 5 waktu, Pak. Ya. Saya itu beberapa kali, ya, baik mendengar, ya, orang yang meninggalnya itu enak, Pak, ya. Ada di antaranya seorang jamaah itu ketika sedang dia mau berbuka puasa begitu, Pak, ya, di meja nunggu makanan, tiba-tiba la ilaha illallah, plek, meninggal begitu ya, Pak. Ya. Maka ditanya istrinya, Bu, ini kok bapak ini masya Allah meninggalnya demikian, ya, luar biasa begitu. Ya. Maka kata sang istri, iya, bapak ini, ya, sebelum adzan pasti sudah di masjid, itu, Pak. Ya. Setiap sebelum adzan pasti sudah di masjid. 5 waktu. Ada lagi kemarin baru ini, Pak, ya. Baru kemarin ini, ya, suami istri berangkat haji, Pak. Ya. Qadarullah sebelum haji kemarin, ya, sudah di sana, sudah di Mekah nih, Pak, meninggal, Pak. Ya. Meninggal, kemudian dimudahkan sehingga bisa sampai disolatkan di
Masjidil Haram, subhanallah. Ya. Dan tidak semua itu bisa yang meninggal di Mekah itu disolatkan di Masjidil Haram, enggak semua Pak ternyata. Ya. Kebanyakan para guide-guide di sana, para mutawaf di sana bilang itu bang pilihan Ustaz. Ya. Ada yang, ya, ada orang yang meninggalnya bareng, yang satu ya disolatkan, satu enggak Ustaz. Yang satu gampang saja proses, yang satu ya, ribet. Gitu. Nah termasuk bapak ini kemarin itu, ya akhirnya disolatkan. Padahal ya sebelum dia ya, tidak jauh juga ada yang meninggal, tapi tidak disolatkan di Masjidil Haram. Ya. Kemudian ditanya memang amalannya kira-kira apa ya Bu? Ya. Oh bapak ini tidak pernah telat sholat berjamaah. Ya. Karena memang sholat berjamaah itu menjadi barometer kita Pak. Ya. Kalau kita ingin mengukur seberapa dekat kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, ukurlah dari berapa cepat kita datang ke masjid itu Pak. Itu saja, gak usah jauh-jauh Pak. Untuk menghisab diri kita, ya salah satu yang paling gampang sholat berjamaah kita Pak. Ya. Kalau kita semangat, ya tadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya itu terpaut terkait di masjid-masjid. Sehingga di mana saja dia Pak, di Surabaya itu apal di masjid-masjidnya Pak. Oh kalau di Kedung Coek ini ada masjid Said Al-Hikmah, ya. Dia sudah ngukur, oh nanti sekitar ya jam 11 lebih saya sudah di daerah situ, oh nanti ke masjid itulah gitu. Kalau di daerah misalnya rumput, oh berarti masjid itu. Hafal dia Pak. Karena memang hatinya itu di masjid-masjid. Ya. Kalau orang yang hatinya nggak di ya nggak akan peduli masjid itu di mana Pak. Karena memang dia nggak ada interest untuk sholat di mana, nggak ada usaha ingin sholat 5 waktu di masjid, nggak ada Pak. Ya. Maka ini sebagai motivasi Pak. Dan ini suatu hal yang akan kita hadapi. Akhirat itu adalah kepastian Pak. Kematian itu kepastian, kita pasti tinggal nunggu hari saja, tinggal nunggu entah menit, detik atau jam. Bisa jadi kita keluar pintu langsung meninggal, bisa Pak. Ya. Tapi nanti apa yang akan menemani kita di kuburan itu yang harus kita pikirkan Pak. Ya. Nanti apa yang akan kita pakai untuk jadi payung kita nanti di padang mahsyar, itu yang harus kita pikirkan Bapak sekalian. Nah, sholat berjamaah ini sangat-sangat luar biasa Pak. Ya. Mendapatkan naungan di panas. Ya. Sedangkan ketika nanti di hari kiamat itu gelap gulita, jadi kata Ibnu Abbas, nanti di hari kiamat itu 1000 tahun, 500 tahunnya itu panas, ya, 500 tahun sisanya itu gelap gulita. Nah, salah satu Bapak Ibu sekalian, salah satu amalan yang bisa mendatangkan cahaya adalah banyak-banyak sholat berjamaah, khususnya di malam-malam hari begini Pak. Nabi SAW pernah bersabda, Basyiril masya'ina fi dhalmi ilal masajidi binurit tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang banyak melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid di dalam kegelapan malam. Di antara mereka yang diberikan cahaya itu seperti pohon di tangannya Pak. Pohon besar begitu Pak di tangannya. Ya. Ada yang dikasih lebih kecil dari itu, sampai orang yang terakhir dikasih cahaya, yaitu dia diberikan cahaya di jempol kakinya Pak. Di jempol itu Pak ya, dikasih cahaya di ujungnya itu Pak. Ya. Yudi utaratan wa yudfa utaratan, kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati lagi Pak, subhanallah. Sudah kecil ya, biar pet lagi. Ya. Faida atau amasya, ketika sedang nyala dia pun jalan, tahu jalannya mana, ya. Wa idza udfi aqama, ketika mati dia pun diam. Nunggu lagi sampai nyala, begitu Pak. Ya. Nah, orang-orang munafikin mereka juga pengen cahaya, ya. Maka bertanya kepada orang beriman, ya. Ya. Unzuruna naktabis min nurikum, tunggu kami biar kami bisa memanfaatkan cahaya kalian, ya. Tapi nggak bisa, cahaya itu untuk masing-masing Pak. Jadi nggak bisa orang, oh itu cahayanya besar terus ngikuti bilang, nggak bisa Pak. Ya. Buat dia gelap aja. Ya. Maka
Kata orang, ya, coba cari di belakang sana. Faltamis sudur. Tadi kita dibagikan di belakang sana. Ketika mereka ke belakang, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kemudian dijadikan tembok penghalang, ya, yang berisi adab. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Nanti yang termasuk sholat ini akan menjadi cahaya, Pak. Bapak-bapak itu dari rumah jalan gelap-gelapan ke masjid, ya. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, jalan kaki gelap-gelapan, Pak. Ingat di situ nanti bisa menjadi cahaya setiap langkahnya, Pak. Terang, ya. 500 tahun, Pak. Itu 500 tahun hitungan akhirat, nggak tahu dunia, gelap gulita, Pak. Ya. Di kuburan juga gelap juga, Pak. Salah satu yang menjadi cahaya apa? Sholat juga. Bahwa sholat itu nur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu cahaya. Ya. Maka nanti semua orang akan berjalan terus sampai ke sirat. Ya. Orang-orang pun akan melintasi sirat ini sesuai dengan kadar cahayanya tadi, Pak, kadar amalannya. Ada yang melintas seperti, ya, baru kedip saja sudah nyampe, Pak. Padahal sirat ini jauh sekali, Pak. Di atas neraka jahanam. Kan jauh sekali, Pak. Ya. Tapi bagaimana kayak orang yang luar biasa amalannya, Pak? Baru kedip saja loh, sudah nyampe, Pak. Ya. Ada yang seperti petir. Petir itu kan masih kelihatan, Pak, ya. Cacat begitu, ya. Ada beberapa set gitu sudah nyampe. Ada yang seperti angin, ada yang seperti menunggang kuda, ya. Ada yang berlari. Dan tidak sedikit yang terjatuh, Pak. Awalnya cepat di tengah jalan, ada kait-kait, Pak, ya, lari, jatuh dia, Pak. Sampai terakhir, sampailah orang yang di jempolnya tadi, Pak, kaki tadi, Pak, yang biar tadi, Pak, sampai akhirnya dia. Yang lain kan cepat, Pak, terang soalnya. Lah dia kan jalan nunggu, akhirnya dia terakhir sampai juga ke sirat. Ya. Ketika melintas di sirat, dia pun, ya, kalau yang lain jalannya, dia ini, Pak, gelantungan, Pak. Ya. Gelantungan begini, Pak. Kadang ada apa namanya? Kalalib, ya, ada kait-kait besi begitu, ya. Maka tangannya jatuh satu. Terus begitu, Pak. Ya, sampai berdarah-darah tubuhnya, Pak. Sampai akhirnya dia selamat, subhanallah. Selamat ini, Pak. Ya. Maka dia pun bersyukur kepada Allah, ya, alhamdulilladzi anjani, ya, segala pujinya bagi Allah yang telah menyelamatkan diriku. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, itu semua tergantung bagaimana keistiqomahan kita di dunia ini. Kalau di dunia kita nggak hati-hati, Pak, bisa terjatuh nanti di sirat, Pak. Ya. Kalau kita meremehkan, ya, apa sih sholat berjamaah, ya, maka, ya, jangan kemudian kita, ya, menyalahkan orang lain ketika nanti di sirat kita akan kesulitan, Pak, nggak bisa cepat-cepat. Ya. Maka di sini, ya, hendaknya kita menjaga sholat berjamaah. Dari sisi tempatnya, Pak, udah luar biasa. Dari sisi, ya, panggilannya juga khusus. Ya. Begitu pula ketika, ya, seseorang dia sholat berjamaah, itu pahalanya juga berlipat-lipat ganda. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Sholatul rajuli fi jama'atin tafdulu ala sholatihi bi nafsihi bi khamsin wa isrina darajah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salatnya seseorang dia berjamaah itu lebih baik daripada salatnya dia sendirian dalam riwayat fi suqihi, di pasarnya, di kantornya, ya, di rumahnya sebanyak 25 derajat. Dalam riwayat 27 derajat. Ya. Artinya perbandingannya itu jauh sekali, Pak. 1 dibanding berapa? Taruhlah 25, Pak. Ya. Bapak-bapak misalnya sekarang, ya, ada dua transaksi nih, Pak. Ya. Yang satu untungnya sekali untung 1.000, Pak. Yang satu untungnya 25.000. Ya. Kira-kira pilih yang mana, Pak? Ya. Saya yang 1.000 aja, Pak Ustadz. Kira-kira
Kira-kira ya orang ini ya waras atau tidak Pak, begitu Pak. Ya. Yang satu jelas ya cuma 1.000 untungnya Pak, yang satu 25.000, bayangkan Pak. Ya. Itu pun sekali, kalau dalam sehari ada 5 kali transaksi Pak. Ini cuma untungnya 5.000 ya. 5.000 itu cuma bisa buat apa kalau 5.000 ya? Beli pentol misalnya Pak ya. Ya. Kalau ini 125.000, bayangkan Pak. Ya. Itu sehari. Coba kalau seminggu, selisihnya tambah jauh Pak, tambah rugi. Bukannya untung Pak, rugi Pak. Kenapa? Karena nanti semuanya itu akan ditimbang. Pahala dosa ditimbang Pak. Fa amma man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan di surga. Ya. Namun sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang ternyata kebaikannya lebih enteng, dosanya lebih berat Pak, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya. Maka harus berhati-hati Pak. Ya. Makanya ketika orang-orang yang berada di neraka sakor ditanya, ya, masalakakum fis sakor, apa yang menyebabkan kalian ini masuk ke neraka sakor? Kenapa? Qalu lan nakum minal musallin, kita ini enggak termasuk orang-orang yang ikut sholat. Ya. Enggak sholat Pak, bahaya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, pahalanya itu jauh sekali. 1 dibanding berapa Pak? 25. Ya, itu ya hitungan manusia Pak ya. Kita nggak tahu hitungannya Allah 25 itu seperti apa Pak. Bisa jadi ya 1 dibanding ya, satunya cuma dapat ya 1 sekop misalnya ya pahala, yang lain dapat apa? Yang lain dapat 5 gunung misalnya pahala. Jauh sekali Pak. Maka harus kita itu memiliki perasaan rugi Pak. Kalau sampai kita itu nggak jamaah, aduh nanti timbangan saya gimana? Ya. Sedangkan nanti di akhirat itu kita butuh banyak-banyak pahala. Pak, orang-orang itu rebutan Pak pahala itu Pak. Ya. Rebutan. Ya. Ada orang punya pahala banyak, itu sudah dipelototin orang-orang Pak. Ya. Mereka mikir apa? Gimana cara saya bisa merebut pahalanya ini? Begitu Pak. Ya. Karena nggak ada yang pengen masuk neraka. Dilihat timbangannya, waduh, wah ini masih beda-beda tipis nih. Ya, kan cari siapa ini? Oh ini tetangga saya nih. Oh ternyata dia suka nginjek sendal saya di masjid. Ya Allah nih, ya Allah minta pahalanya. Gitu Pak. Ya. Makanya kata para ulama yang memberikan kaidah, hukukul adamiin mabinun al musyahah. Hak sama manusia ini Pak dibangun di atas saling nuntut, saling pelit Pak. Ya. Jangankan tetangga Pak, orang sama anaknya sendiri Pak, sama ayah ibu lari Pak, ya, lari Pak. Yauma yafirul mar'u min akhihi, hari ketika seseorang lari dari saudaranya sendiri, wa ummihi wa abihi, lari dari ayah ibunya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Bayangkan Pak, orang di dunia itu kalau ada masalah lari ke ayah ibunya, lari ke saudaranya, lari ke keluarganya Pak. Tapi nanti di akhirat ya, justru kabur Pak. Kenapa? Karena takut dituntut. Ya. Takut dituntut. Ya, seorang suami lari dari istrinya. Takut, kenapa kok nggak mengingatkan sholat? Kenapa nggak mengingatkan pakai jilbab? Kenapa nggak mengingatkan dan seterusnya Pak. Begitu pula seorang istri lari dari suaminya Pak. Ya. Karena tidak amanah dalam menjalankan kewajiban, karena begini-begini nuntut terus dan sebagainya, lari Pak. Dari anak sendiri, dari orang tua. Ya. Makanya bagus sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ya, banyak orang yang bangkrut nanti di hari kiamat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, ya, manil muflisu fikum, siapa sih orang yang bangkrut menurut kalian? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut ya Rasulullah di antara kami adalah orang yang uang receh saja sudah nggak punya. Dirham, ya, receh saja nggak punya. Wala mata' sudah nggak punya, aset-aset apa sudah nggak ada. Habis sudah. Itu yang bangkrut ya Rasulullah.
Maka kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholati, yang nanti datang hari kiamat membawa sholatnya, Pak. Sholat, Pak. Ya. Membawa pahala sedekah, puasa, amal-amal soleh dibawa, Pak. Wa yati wa qad syatama hada, tapi ternyata dia pernah mencela orang lain. Ya, wadarabana, mukul orang lain, ya, membuli orang lain, utang nggak bayar, menggibah tetangganya, memfitnah dan lain sebagainya. Ya. Maka mereka menuntut, ya Allah, dia ini pernah begini, ya, semua dikasih, akhirnya habis, Pak. Ya. Ketika pahalanya habis, sedangkan yang nuntut masih banyak, maka dosanya orang-orang dipindah ke dirinya, Pak. Bangkrut benar-benar, Pak. Ya. Pahalanya habis, dosanya numpuk, ya sudah diseret ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, di sini pentingnya kita ya mencari bekal. Ya, mencari bekal pahala itu untuk apa? Ya nanti akan ditimbang, Pak. Ya, nanti akan ditimbang. Dan dosa-dosa kita itu banyak sekali. Dosa kita banyak sekali, bergunung-gunung, ya. Apalagi yang masih, ya, ada yang berzina, ada yang minum khamr, ada yang masih riba, ada yang masih nipu orang, wah, ya. Itu dosa-dosa besar. Ya. Maka, ya, hendaknya kita itu banyak-banyak bertobat dan ini jagalah sholat 5 waktu berjamaah. Karena, ya, tadi, Pak, 1:25, dalam 1:27, Pak. Rugi orang kalau nggak ke masjid itu, Pak. Nanti gimana timbangannya itu, Pak? Belum bonus-bonusnya. Jadi itu cuma pahala sholatnya saja, Pak, ya. Itu masih banyak bonusnya, Pak. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika, apabila seseorang dia berwudu dari rumah, ya, kemudian dia berangkat ke masjid, tidak ada yang menggerakkannya kecuali keinginan untuk sholat, ikhlas memang untuk sholat, Pak. Bukan ke masjid itu biar ini loh saya jamaah, itu bukan, Pak. Ya. Tapi memang karena mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas, Pak. Ya. Bukan biar saya terpilih jadi ketua takmir misalnya, atau biar eksis di komunitasnya, enggak. Karena memang dia mengharapkan pahala dari Allah. Tahu ini kewajibannya. Dia pun berangkat ke masjid, ya. Maka kata Nabi SAW, lam yakhtu khutwan, tidaklah dia melangkah satu langkah dari rumahnya, Pak, melainkan dihapuskan satu kesalahan, ditambah satu pahala, dan diangkat satu derajat. Bayangkan, Pak. Ya. Kalau bapak-bapak rumahnya 10 langkah saja, sudah lumayan itu, Pak. 10 dosa, 10 kebaikan, 10 derajat naik, Pak. Ya. Pulang 10 lagi ya 20 berarti, Pak. Itu bonusnya, Pak. Kemudian masih banyak lagi bonusnya, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza dakhala al-masjida, dan ketika dia pun masjid, ya. Kemudian dia, Pak, ya, orang ke masjid salat apa dulu, Pak? Salat tahiyatul masjid. Sudah dapat bonus lagi, Pak. Ya. Kemudian dia menunggu salat, ya. Fantazara shalah, ya. Maka kata Nabi, fahuwa fi sholatin, maka nanti sholat tahbisu, dan dia akan terus seakan-akan berada dalam keadaan sholat selama sholat masih mencegahnya. Artinya ketika bapak-bapak datang ke masjid, ya kan, sudah sholat tahiyatul masjid, ya, mungkin juga sholat qobliyah, ya, terus nunggu qomat kan, Pak, ya. Maka jangan disangka nunggu qomat itu nggak ada pahalanya, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia seakan-akan mendapatkan pahala sholat selama sholat itu masih mencegahnya keluar pergi. Jadi dia nunggu qomat itu, Pak, itu seakan-akan dia dapat pahala sholat. Dia nunggu sholat apa? Nunggu sholat isya, seakan-akan dia sholat isya, Pak, bayangkan. Ya. Jadi waktu ini tuh jangan cepet-cepet, Pak. Baru sebentar tidur gitu, ya. Dikasih space begitu. Karena keutamanya besar sekali. Ini antara azan iqamah ini waktu yang luar biasa, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ma bainal adzanaini da'watun mustajabah. Antara dua adzan, yaitu adzan dan iqamah, itu ada doa yang mustajabah. Itu saat yang paling tepat untuk berdoa, Pak. Ya. Maka ketika bapak-bapak nunggu, duh kok lama sekali, jangan begitu, Pak. Ya. Maka banyak-banyak ya berdoa, angkat tangan kita, minta ya Allah, ya. Saya ada utang ya Allah, tolong ya Allah. Ya, lapangkan rezeki saya, begitu, Pak. Ya Allah, saya kok badan saya enggak enak ya Allah. Ya, saya tolong sembuhkan ya Allah. Ya. Gitu, Pak. Ya. Kita kan banyak kebutuhannya, Pak. Nah, ini udah dikasih sama Allah, antara adzan iqamah itu ada doa yang mustajabah, Pak. Malah dicepet-cepet, wah kelamaan ini ya. Karena orang jauh dari ilmu sekarang itu, Pak. Ya, jarang mengkaji hadis-hadis apa, jauh sekali, Pak. Ya, coba dibaca, Pak. Ya. Maka orang itu akan senang ya, wah waktunya masih lama, bisa berdoa dulu, bisa ngaji dulu, bisa apa, begitu, Pak. Karena kebanyakan manusia tadi kata Nabi, magbunun fiman, banyak orang itu tertipu, Pak. Sehat seger buger, ya, waktunya luang, Pak. Tapi di pikirannya, waduh, habis ini mau nonton apa nih, begitu. Ya, wah mau nonton apa ya, YouTube, pengen nonton ini ada yang viral, mau nonton pertandingan apa, begitu. Ya, akhirnya pengen cepat-cepat, padahal sholat itu pahalanya besar sekali, Pak. Ya. Bonusnya tadi, Pak, ya sudah ya tiap langkahnya nunggu sholat sudah dapat apa? Pahala sholat. Ya, ada doa mustajabah di situ, bayangkan, Pak. Ya. Kemudian juga ini shaf ini, Pak. Ya, kita sholat berjamaah ini kan ada shafnya nih, Pak. Ya. Di situ ada bonusnya juga, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man sadda furjatan fis shaffi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutup celah dalam shaf, ya, dia rapatkan shaf itu, Pak, Allah bangunkan baginya rumah di surga, bayangkan, Pak. Ya. Kadang kita rumah di dunia saja nggak kepikiran, Pak, gimana cara belinya, begitu, Pak. Ya. Allah sediakan 5 waktu, Pak. Ya. Ini shaf-shaf ini, Pak. Ya. Masa susah cuma amalan begitu saja. Belum tentu semua orang bisa, Pak, ke masjid, bayangkan, Pak. Ya. Berapa persen sih laki-laki yang ke masjid, Pak? Coba dihitung silakan. Ya. Dari yang ke masjid yang mau merapatkan shaf, berapa sih, Pak, yang sudah tahu ilmunya dan mau melaksanakannya? Sedikit sekali, Pak. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika sholat berjamaah, beliau itu nggak akan mulai sholat, Pak, sampai safnya ini lurus rapet. Ya. Kata para sahabat, beliau itu kalau meluruskan saf seperti meluruskan anak panah. Anak panah itu, Pak, itu harus lurus benar-benar, Pak. Karena kalau bengkok sedikit, ketika dipanah mencelat, Pak. Ya. Karena Rasulullah yusawu sufufana kama yusawil kidah. Beliau itu merapatkan saf seperti meluruskan apa? Meluruskan anak panah. Ya. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yamsahu awatiqana wasudurana. Beliau sentuh ini dada-dadanya para sahabat, Pak, diratakan begini, Pak. Pundaknya dirapatkan begini. Begitu, Pak. Ya. Nah, orang sekarang itu ketika dirapatkan malah marah, Pak. Ya wajar karena belum tahu ilmunya. Ya. Padahal di situ ada keutamaan besar. Ya. Kita ajak ayo merapat, ya. Buat apa sih? Ya buat dia sendiri. Biar dapat ini loh, ada rumah di surga. Ada teman kan nggak bisa, ya. Kadang disampaikan juga nggak percaya, malah diketawain, Pak. Ya. Nah ini, ya, itu bonus-bonusnya. Ya. Apalagi shaf pertama ini, Pak. Shaf pertama ini luar biasa, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lau ta'lamuna ma fis shafil awal. Seandainya manusia itu tahu besarnya pahala ini, Pak, di shaf pertama, ya, maka mereka pasti akan mengundi, ya, undian, Pak. Ya. Kalau seandainya tahu, Pak, teman kita kan nggak tahu, Pak. Jadi nggak apa-apa, ini mau shaf terakhir juga nggak apa-apa. Seandainya kita tahu pahalanya, Pak, nggak akan rela kita, Pak, ya, di belakang terus. Ya. Cuman manusia itu tidak tahu. Manusia itu dzuluman jahula. Sudah zalim dia sok tahu lagi, Pak. Ya. Nah, sini ya ini bonus-bonusnya semua, Pak. Ya. Begitu pula ketika selesai sholat berjamaah, ya, selesai sholat berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa innal malaikah
tusalli ala ahadikum, ya, dan malaikat akan terus mendoakan, ya, seseorang selama dia masih di tempat dia sholat, selama dia belum malam yuhdis, selama dia belum batal wudunya. Ya. Jadi ketika bapak-bapak selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kan berzikir Pak, tetap di situ Pak, jangan jauh-jauh. Karena malaikat akan terus mendoakan kita selama fi musallahu ladzi sholat fi, selama kita masih di tempat kita tadi sholat itu Pak. Ya, apa doanya malaikat Pak? Malaikat mengucapkan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampunilah hamba ini ya Allah. Ya Allah, sayangilah hamba ini ya Allah. Ya Allah, berikan taubatmu untuk dia ya Allah. Terus diulang-ulang Pak, selama kita masih duduk, ya. Makanya jangan buru-buru, assalamualaikum langsung set, ya, pergi. Ya. Ini juga karena nggak tahu ilmunya. Ya. Maka setelah sholat itu dzikir, ya, dikasih bonus lagi sama Allah Subhanahu. Malaikat disuruh doakan, bayangkan Pak. Ya. Maka ini adalah, ya, sholat berjamaah itu banyak sekali keutamaannya Bapak Ibu sekalian. Ya, rugi sekali kalau kita sampai tidak, ya, tidak ada keinginan. Ya. Maka mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, sholat berjamaah ini jadikan sebagai barometer kita. Ya. Kalau kita ingin tahu seberapa dekat kita kepada Allah, di mana shaf kita ketika sholat berjamaah. Ya. Di mana diri kita ketika orang-orang berjamaah di masjid, jangan-jangan masih malah apa? Malah di warkop, ya, rokokan sambil main kartu misalnya. Nah, ini berarti yang kita jauh Pak. Ya. Masih jauh itu Pak. Ya. Ketika kita sholat berjamaah, ya, orang-orang, ya, sudah penuh, kita masbuk terus Pak. Bagaimana Pak? Katanya pengen cepat masuk surga, pengen cepat melintas sirat, tapi sholat masbuk terus Pak. Ya. Sopnya di belakang terus. Ya. Maka ini bisa jadikan ukuran Bapak Ibu sekalian, seberapa besar hati kita itu kepada akhirat, kepada panggilan Allah. Salah satu barometer yang paling gampang ukurnya adalah sholat berjamaah, ya Pak. Ya. Maka usahakan, ya, emang semua butuh proses Pak, butuh proses, ya. Bapak-bapak, Ustaz saya bisanya cuman, ya, maghrib, isya aja Pak Ustaz, ya, ya, gak apa-apa sekarang pertahankan Pak, ya, tapi terus tingkatkan, minta berdoa sama Allah, ya. Kalau bisa 5 waktu Pak sholat berjamaah itu, ya. Tapi Ustaz di tempat saya itu kalau sholat asar itu kosong Pak Ustaz. Enggak apa-apa Pak, pokoknya ke masjid aja. Ya. Kalaupun Bapak yang adzan itu juga keutamanya besar loh Pak. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nanti para muadzin itu akan dibangkitkan pada hari kiamat, lehernya panjang Pak. Ya. Loh kok serem Ustaz? Bukan serem ini Pak, ini kemuliaan nanti di hari kiamat. Ya. Lehernya dipanjangkan, ya. Wa yashhadu lahu kullu yabisin kullu ratbin wa yabisin, dan semua benda-benda, ya, baik itu benda hidup atau benda mati akan bersaksi untuknya, memberikan pahala untuknya sejauh suaranya mencapai. Ya. Maka ini semua tembok-tembok apa itu Pak, ini jangan disangka mereka itu diam nanti Pak, bicara nanti semua Pak. Jadi hari kiamat itu. Makanya kita bermaksiat nggak ada yang tahu sendiri. Ya belum tentu Pak, ini tembok nanti, ya, akan bersaksi, bumi bersaksi Pak. Ya. Jangankan bumi, ini tangan kita Pak. Ya. Yauma tukallimu aydihim, tangan ini akan bicara kepada kita. Ya. Wa tashhadu arjul, kaki akan bicara, kulit ini akan bicara. Ya. Maka manusia pun berkata, ya, 5 syahid itu malah, kenapa kalian kok malah bersaksi kepada, dulu kan kita nikmatnya bareng-bareng, ya. Bermaksiat bareng-bareng, ya. Oh, kamu kok malah sekarang malah ngaku begitu, ya. Apa kata kulit Pak? Antaqanallahu alladzi antaqa, Allah yang buat kita bicara. Emangnya kita bisa ngomong kalau kulit ini akhirnya bicara Pak. Ya. Makanya kata para ulama, silahkan mau maksiat monggo, yang penting jangan di buminya Allah, jangan pakai badan ini Pak. Mau gimana? Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimanirrahim, salat berjamaah ini penting sekali. Ya. Dan kalaupun misalnya Bapak Ibu sekalian, ya, ya, memang usahakan,
usahakan hadir ya di awal waktu Pak. Usahakan bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Itu keutamanya paling besar sudah Pak. Ya, kalau bisa Pak, dapati takbiratul ihramnya imam. Jadi qomat sudah di masjid Pak. Ya. Saat ini sebagaimana ya disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin." Barang siapa yang sholat ikhlas karena Allah selama 40 hari, Pak. Ya, selama 40 hari. Fi jama'atin, berjamaah. 40 hari ya, berjamaah. Yudrikut takbiratul ula, dan selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Takbir pertama. Jadi 40 hari, 40 dikali 5 berapa itu Pak? 200 sholat berarti Pak. Ya, 200 sholat 40 hari ya, selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu bara'atan, maka dicatatkan baginya, dijamin baginya ada 2 jaminan Pak. Yang pertama bara'atun minan nar, dijamin selamat dari neraka, wa bara'atun minan nifaq, dijamin selamat dari kemunafikan ya. Monggo silakan Pak diamalkan ya. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunan beliau. Ya, 40 hari. Jadi salat arba'in itu ya ini Pak, ya. Bukan arba'in di Madinah sana, enggak. Arba'in itu ya ini Pak, 40 hari. Ya, 40 hari, 5 waktu selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ya. Maka insya Allah selamat dari neraka, bayangkan Pak. Selamat dari neraka. Nah ini ya. Dan kalaupun misalnya kita ya, terlambat, ya nggak apa-apa Pak. Ya. Yang penting tetap ke masjid. Jangan sampai tinggalkan masjid Pak, betul Pak. Ya. Sholat jamaah itu ya, kalau bisa dapat, ya kalau nggak tetap ke masjid. Ya. Disebutkan dari dalam hadis dari Sa'id bin al-Musayyib, beliau berkata, hadara rajulan minal ansar al-maut. Pernah ada seorang laki-laki telah datang kepadanya kematian. Faqala inni muhadditsukum haditsan ma ahdatsakumuhu illa ihtisaban. Ya. Yaitu dia mengatakan, saya akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis yang tidaklah saya menginginkan dari hadis ini kecuali ingin mendapatkan pahalanya. Yaitu saya pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda ahadukum fa ahsanal wudu'a. Apabila seseorang di antara kalian dia berwudu, dia baguskan wudunya. Kemudian dia berangkat menuju salat, maka tidaklah dia mengangkat kaki kanannya, melainkan Allah tulis baginya satu kebaikan, dan tidaklah dia meletakkan kaki yang lainnya, melainkan Allah hapuskan darinya satu kesalahan. Fal yuqarrib ahadukum aw liyuba'id, baik yang dekat maupun yang jauh ya, ke masjidlah. Fa in atal masjidah fa shalla fi jama'atin ghufiralah. Kalau dia ikut sholat berjamaah di masjid, maka dosa-dosanya akan diampuni. Diampuni Pak ya. Fa in atal masjidah wa qad shallau ba'dan wa baqiya ba'dun. Kalau ternyata ketika dia sampai ke masjid sudah separuh Pak, masbuk ya. Salat Isya misalnya sudah 2 rakaat, sisa 2 rakaat lagi ya. Shallama adraka wa atamma ma baqiya, maka hendaknya dia salat yang dia dapati dan dia sempurnakan sisanya ya. Dapat 2 rakaat ya 2 rakaat, imam salam kita berdiri, sempurnakan 2 rakaat lagi. Karena kadzalika dia pun akan diampuni Pak. Jadi meskipun masbuk masih tetap untung Pak kalau jamaah itu Pak. Ya karena kadzalika dia tetap juga dapat apa? Pahala ampunan. Ya. Fa in atal masjidah wa qad shallau. Kalau dia datang ke masjid Pak, ternyata orang-orang sudah selesai sholat. Sudah selesai Pak, sudah salam, sudah dzikir semua. Bahkan sudah ada yang pulang, kita baru datang. Karena misalnya sakit perut ya. Pas mau berangkat sakit perut Pak. Ini namanya sakit perut Pak, ya. Sampai ke sini ternyata sudah selesai Pak. Wa qad shallau, dan orang-orang sudah selesai sholat. Fa'atam masalah, kemudian pun dia sholat sendirian ya.
fakana kadzalika, dia pun dapat pahala dan ampunan seperti itu juga. Ya. Meskipun tentu saja bonus-bonusnya tentu lebih kecil Pak ya dibanding yang ikut jamaah tadi, bonusnya lebih banyak. Tapi tetap lebih banyak daripada yang sholat di rumah sendirian Pak. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Begitu pula dalam riwayat lain dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawaddu'a fa ahsana wudu'ah," barang siapa yang berwudu, dia bagusan wudunya. Tsumma raha, kemudian dia berangkat ke masjid, fa wajada an-nasa qad shallaw, ternyata orang-orang sudah selesai sholat, Pak. Ya. Begitu datang loh, sudah selesai sholat. Maka apa yang terjadi? A'tahullahu azza wa jalla misla ajri man shallaha wa hadraha. Maka Allah catatkan baginya pahala semisal dengan pahala orang yang sholat tadi, yang hadir bersama jamaah tersebut, Pak. La yanqusu dzalika min ujurim, saya tanpa mengurangi pahalanya orang-orang tadi sedikit pun. Ya. Jadi tidak rugi, Pak. Ke masjid saja pokoknya. Ya. Tetap dapat pahala yang berlipat ganda tadi, Pak. Ya. Maka ini ya diantara keutamaan sholat, dan masih banyak lagi Pak. Ya, masih banyak lagi keutamaannya Pak. Ya, yang ya karena keterbatasan waktu, ya mungkin kita cuma sebagian kecil ini saja bisa saya sampaikan, tapi masih banyak lagi Pak. Sampai Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ini penting sekali Pak. Ada perintahnya Pak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Ya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya. Loh, bukankah ruku itu salat juga? Ya. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat dan rukulah, loh, sama perintahnya kan, Pak? Ya. Rukulah bersama, artinya apa, Pak? Salat. Ya. Loh, kenapa kok diulang? Ya. Berarti ini dua perintah yang berbeda, Pak. Ya. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, ya perintah salat Pak. Ya, kapan dimanapun sudah waktu salat harus salat. Ya. Warka'u ma'ar raqiin, ini perintah khusus untuk salat berjamaah. Ya. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Gimana caranya bisa ruku bareng-bareng Pak? Ya berjamaah. Kalau di rumah mau bareng siapa Pak? Ya. Maka Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya. Mari kita laksanakan perintah Allah tersebut, ya. Allah sudah memerintahkan, Allah sudah manggil kita, ya. Allah sudah ngasih bonus-bonus, kurang apa lagi Pak? Ya. Berarti memang hati kita mungkin yang masih kurang terbuka, masih keras, ya. Ayo kita lunakkan, ya mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin apabila ada pertanyaan dan berbicara silakan ditanyakan, kami jawab semampu ilmu kami. Wallahu a'lam. Silakan Mas. Bismillah. Ya. Ya. Iya. Yang pertama tadi, bagaimana kalau ayah atau ya orang di keluarga kita tidak sholat? Ya. Apabila keluarga kita ada yang tidak sholat, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memerintahkan sholat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Maka di sini, ya kalau seorang ayah melihat anaknya nggak sholat, ya harus ya memerintahkan anaknya. Mulai dari umur 7 tahun sudah perintahkan. Ya, yang penting perintah Pak. Kalaupun anak itu belum mengerjakan nggak apa-apa, karena memang belum balik, belum terkena. Usia 10 tahun mulai dipukul Pak.
ya, dipukul pakai ya, bukan dipukul nyiksa Pak ya. Bukan pukul kayak pegulat begitu enggak, ya, petinju enggak, ya. Pukul ayo gitu, ya. 10 tahun, ya. Nah, ketika balik ayah harus tegas situ. Ya. Sholat, ayo gitu. Tarik, seret anak tersebut. Ya. Dan ya, bagaimana kalau ternyata anak tersebut masih tidak atau tadi ayah, ya. Selama seorang itu dia sudah melaksanakan kewajibannya sesuai kemampuannya dia, Pak. Ya. Maka berarti dia sudah tidak terbebani. Ya. Seperti para nabi ya, di antara keluarga mereka ada yang tidak beriman, Pak, seperti Nabi Nuh, ya. Begitu pula Nabi Lut, istrinya tidak mau beriman, ya sudah. Ya, mereka sudah sampaikan bolak-balik terus dinasihat, tapi ya namanya hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menasihati pamannya ya Abu Thalib, ya, Abu Jahal, tapi ya hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, ya. Tapi kalau seorang ayah dia tidak menunaikan kewajibannya, ya tentu nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah bertanggung jawab, akan ditanya. Ya. An ra'iyati terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Seorang ayah akan ditanya istri dan anak-anaknya, itu pasti, Pak. Ya. Maka ya, harus mengingatkan sesuai kemampuan kita. Kemudian yang kedua tadi bagi wanita, ya. Bagi wanita maka sebaik tempat adalah di rumahnya. Ya. Sampai pernah ada seorang sahabiat itu senang sholat di Masjid Nabawi, Pak. Ya, ada ibu, ya, senang sholat di Masjid Nabawi. Padahal kampungnya lumayan jauh begitu. Maka oleh Nabi SAW dinasihati ibu, ya, sholat di rumah saja. Gitu. Kenapa nggak sholat di rumah saja? Ya. Udah, ya, di rumah saja begitu. Maka ibu ini pun berkata, walakinni uhibbu an usalliya ma'aka ya Rasulullah. Tapi saya senang sholat dengan jenengan ya Rasulullah. Siapa yang nggak senang, Pak? Sholat di Masjid Nabawi, imamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi. Kita pun semangat, Pak, meskipun di mana pasti dikejar, ya kan, Pak? Ya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sholatuki fi baitiki khair min sholatuki fi dariki. Salatmu di kamarmu itu lebih baik daripada salatmu di rumahmu, di luar kamarmu. Ya. Salatmu di rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kampungmu. Salatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada salatmu di masjidku ini. Ya. Maka ya ini namanya ya para sahabat dulu itu nggak ngeyel, Pak. Begitu kata Rasul, ya sudah samina wa ta'na. Maka sahabat ini pun minta dibangunkan musola di bagian rumahnya yang paling terdalam. Dia pun sampai meninggal sholat di situ, Pak. Ya. Maka ini ya terus bagaimana Ustaz? Ya, apakah berarti ibu nggak boleh ke masjid? Boleh. Ya. Nabi SAW sendiri yang beliau bersabda, la tamna'u ma'allah min masajidillah, jangan kalian larang para hamba wanita Allah dari berangkat ke masjid-masjid Allah. Nggak boleh dilarang. Ya. Kecuali kalau di situ ada fitnah benar-benar, ya. Seorang istri malah bersolek, ya, janjian dengan selingkuhannya, misalnya, ini jelas ya, nggak boleh, Pak. Ya. Maka, ya, tidak boleh mencegah wanita ketika ingin ke masjid, Pak. Ya. Nah ini, ya, tapi tetap yang lebih terbaik bagi seorang wanita adalah di rumahnya, ya, lebih terjaga dari fitnah. Ya. Nah ini, wallahu ta'ala. Ada pertanyaan lagi dari sekalian? Iya. Iya. Ini tidak apa-apa, cara baik juga, yaitu kebaikan ketika seseorang dia di masjid dia merasa lebih khusyuk, dan memang harusnya begitu, Pak. Ya.
Seharusnya memang seorang itu ketika dia di masjid, dia merasa lebih tenang. Ya. Karena dia bisa lebih fokus, berjamaah bersama kaum muslimin, ya. Dan ini bukan menjadi suatu keharusan, ya. Artinya apa? Seorang itu ke masjid, ya pokoknya ke masjid saja, Pak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Entah itu, wah enak kalau di masjid itu ada AC-nya gitu ya, misalnya. Ada orang yang begitu, Pak, ya. Nah, yang seperti ini seharusnya enggak, ya. Dia ke masjid, la yanhazu illa shalah, tidak ada keinginan apa-apa kecuali ingin sholat. Gitu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau masih dalam yang kebaikan, karena di masjid itu lebih khusyuk saya, itu bagus, ya. Tapi dia harus ketahui bahwasanya di masjid itu keutamanya besar. Ya. Nah, ini yang harus dia hadirkan, ya. Dan seorang muslim harus merasa rugi, Pak. Ya, harus ya Allah getun kalau sampai ketinggalan sholat berjamaah, Pak. Itu yang seharusnya dirasakan oleh setiap muslim. Wallahu ta'ala. Ya. Silakan. Gimana, Pak? Oh iya. 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 Terima kasih pertanyaannya, Pak. Ya, yang pertama tadi kita ini nggak tahu apakah sholat diterima atau tidak, Pak, ya. Betul, Pak. Ya. Kita itu nggak tahu, Pak. Ya. Cuma yang harus kita lakukan adalah berharap. Itu. Ya. Jadi kita itu antara ar-raja wal khauf. Ya. Kita harus takut jangan-jangan nggak diterima. Tapi juga jangan sampai putus asa. Tetap kita, ya Allah terimalah. Ya. Tetap kita doa, ya Allah terima ya Allah. Ya. Rabbana taqabbal minna. Makanya para orang-orang soleh, para nabi, para rasul, ini doanya Nabi Ibrahim kan, ya. Rabbana taqabbal minna. Ya. Ketika sudah membangun Ka'bah, ya, beliau berdoa, ya Allah terimalah ini dari kami ya Allah. Ya. Nah ini ya hendaknya kita ya tetap kita jangan terlalu pede, jangan merasa ujub, wah saya pasti diterima sholat saya sudah bolak-balik sholat di Masjidil Haram misalnya. Itu kan 100.000 kali sholat ya, belum tentu diterima ya. Tapi juga jangan sampai kita putus asa antara rasa takut dan rasa harap begitu. Jangan sampai terlalu pede, juga jangan sampai putus asa. Ya, seorang muslim di antara itu, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, kita ya sudah 40 tahun nggak sholat, ya, baru umur 40 baru sholat. Ya. Maka bagaimana yang 40 tahun itu sebelumnya itu apakah harus diqadha? Ya, para ulama menjelaskan bagus sekalian, sholat yang ditinggalkan bukan karena udzur, ya karena malas, ya karena maksiat, ya karena hawa nafsu, itu tidak bisa diganti, Pak. Ya, tidak bisa diganti. Ya. Karena yang namanya qadha itu membutuhkan perintah khusus. Ya. Yang namanya qadha itu membutuhkan perintah khusus. Ya. Makanya para sahabiat bertanya kepada Aisyah, kenapa kok kita ini mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat ketika haid? Ya, ketika Ramadan kan haid ya. Lah kok kita ini mengqadha puasa tapi nggak mengqadha sholat? Padahal kan sama-sama wajib. Ya. Sholat wajib, puasa Ramadan juga wajib. Qadha malah puasanya toh. Ya. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hakada umirna. Begitu kita diperintahkan sama Rasul, diperintahkan mengqadha puasa, enggak diperintahkan mengqadha sholat. Jadi qadha itu butuh perintah, Pak. Ya. Nah, kalau sebabnya itu karena malas, itu enggak ada perintahnya. Ya. Kalau karena ketiduran ada, Pak. Karena kelupaan itu ada, Pak. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasya sholatan, man nama an sholatin aw nasiyaha
falyusalliha mata dzakaraha. Barang siapa yang dia kelupaan atau ketiduran, maka silakan dia sholat ketika dia ingat. Ya, nah ini ada. Tapi tidak ada perintahnya barang siapa yang dulu malas, barang siapa yang dulu masih nakal, ya, masih preman, kemudian bertobat misalnya, ya, itu nggak ada Pak hadisnya. Ya. Maka yang dulu itu tidak bisa diqadha. Nah terus bagaimana Ustaz? Ya, saya menyesal sekarang. Ya. Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah bertaubat, Pak. Ya. Bagaimana cara bertaubat? Taubat itu ada 3 step, 3 langkah, Pak. Yang pertama adalah yaitu an yuqli an maksiat, tinggalkan maksiat tersebut. Ya, harus ditinggalkan. Yang kedua an yandama 'alaiha, dia harus menyesalinya. Ya. Dia minta ampun sama Allah, ya Allah nyesal ya Allah, gitu. Ya, ampuni ya Allah. Dan yang ketiga adalah an yazim ala yauda ilahi, pada bertekad berjanji enggak akan mengulangi selama-lamanya. Ini 3, Pak. Ya. Menjadi taubat yang nasuha. Ya. Terus ditambah apa? Ditambah perbanyak sholat-sholat sunnah. Ya. Qobliyahnya, ba'diyahnya, tahajudnya, sholat duhanya, ya, sholat tahiyatul masjid, dan semua sholat-sholat Pak ditambah sebanyak-banyaknya. Karena ya di dalam hadis disebutkan ya ketika ya nanti di hari kiamat awwalu ma yuhasabu bil amalihi sholatuhu, yang pertama kali dihisab dari amal-amal seorang hamba adalah sholatnya. Dilihat mana sholatnya. Ya. Fa'in kana tamatan, kalau sholatnya itu sempurna Pak, mulai dari balik sampai meninggal sempurna Pak sholatnya, ditulis sempurna sudah. Begitu pula seluruh amalannya akan menjadi sempurna Pak. Ya. Tapi kalau ternyata sholatnya loh kok kurang, loh kok bolong-bolong ini, loh 40 tahun kemana aja nih, kok bolong? Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, unduru fi kitabi, coba lihat catatan hambaku ini. Hallahu min tatawwin, ada sholat-sholat sunnah enggak di situ? Untuk lebih fardhatah, untuk menambal yang bolong-bolong itu, Pak. Jadi selain taubat, ya, tambah dengan amal-amal sunnah, gitu Pak ya. Wallahu ta'ala. Ya. Ini mungkin bagus sekalian yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini, ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang menjaga sholat kita, juga anak keturunan kita, dan mudah-mudahan kita sekalian dimasukkan ke dalam surganya melalui pintu sholat ataupun pintu-pintu lainnya. Allahumma amin. Dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dzunubana wastur uyubana fid dunya wal akhirah. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama 'alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.